Mudah-mudahan atas saran dan masukan dari semua pihak ini akan menjadi kesempurnaan daripada Pak Wali yang akan kita tampilkan dalam pengaturan PSBB yang akan kita laksanakan seperti disampaikan Bapak Gubernur. Insya Allah H+2 setelah Idul Fitri pelaksanaan PSBB akan kita laksanakan di Kota Palembang. Kita diberikan kesempatan kurang lebih selama 7 hari mulai dari kemarin untuk merumuskan bahwa betul penerapannya sesuai dengan apa yang kita maksud, itu mengurangi jumlah penyebaran dan maksudnya mengurangi jumlah penyebaran dan menyetop penyebaran untuk semata rantai penyebaran COVID. Jadi walaupun PSBB belum diberlakukan itu tetap berlaku. Kemudian dengan pasar, nah ini kita juga selama ini sudah menantang pasar untuk mematuhi protokol kesehatan penyebaran mulai dari Lembang dan akan diteruskan ke tempat-tempat lain. Ya, terus kita mengimbau kepada masyarakat untuk manfaatkan belanja secara online itu kita harapkan. Kemudian sanksi yang terkait dengan PSBB ini nanti di Perwali nanti akan diturunkan terkait dengan semua ya, sanksi apabila tidak mengindahkan dengan protokol kesehatan. Saya kira itu. Ya nanti kita lihat. Ini kan produk Perwali ini belum selesai. Jadi setelah selesai nanti mudah-mudahan sanksi itu detik dengan bila ada denda, ada sanksi, ada denda. Baik, langsung baik pemirsa, kita pengen bertanya nih sama Ibu Fitri terkait dengan penerapan PSBB di Kota Palembang. Kira-kira persiapan apa ini dari pemerintah Kota Palembang untuk menghadapi PSBB? Terima kasih. Sebenarnya walaupun PSBB pembatasan sosial besar ini belum diberlakukan, akan tetapi langkah yang kita ambil sebenarnya sudah banyak sekali sudah mengarah ke sana. Kenapa saya sampaikan demikian? Sejak beberapa pekan yang lalu mengenai masalah sekolah, ini sekolah anak-anak sudah banyak belajar di rumah dan juga banyak sekali kawan-kawan yang bekerja di rumah atau juga beraktivitas di rumah. Begitu juga mungkin pembatasan ibadah di rumah saja. Nah ini kan adalah bagian dari PSBB juga, akan tetapi tentu untuk mendapatkan status PSBB ini mesti harus ada langkah-langkah yang kita ambil. Contohnya ya tentu saja kita menyurati dari Kementerian Kesehatan apakah memang Kota Palembang sudah mendapatkan izin PSBB. Nah berdasarkan informasi kan memang sudah keluar izinnya dari Kementerian Kesehatan bahwa Kota Palembang sudah harus memperlakukan PSBB. Saat ini kita sudah mempersiapkan aturannya dengan jelas dan insya Allah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Gugus. Prinsipnya walaupun PSBB itu belum juga dalam arti kita laksanakan, akan tetapi langkah-langkah dan kegiatan yang kita lakukan saat ini mulai dari pembatasan, pemakaian masker dan juga banyak kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di rumah, ini adalah bagian dari penerapan PSBB itu sendiri. Ya, jadi walaupun belum PSBB, tapi sudah kita gawe keduluan. Sudah kita gawe galau. Baik, ini dikit lagi nih Bu Fitri, terkait di sosial media banyak juga netizen yang ngomong katanya telat tak sih Palembang menghadapi PSBB sekarang? Nah, tanggapannya kayak mana nih? Saya kira tidak telat ya, tidak ada kata terlambat untuk menuju suatu kebaikan. Dan insya Allah dengan adanya PSBB ini nanti kita berharap kita betul-betul bisa memutus mata rantai penyebaran COVID itu sendiri sehingga tidak lagi bertambah jumlah pasien COVID ini, karena mengingat sekarang Kota Palembang sudah hampir 150 lebih ya. Nah dengan adanya PSBB ini kita berharap Kota Palembang nanti tidak ada lagi pasien yang bertambah sehingga masyarakat semuanya sehat. Itu tujuan awalnya, kan itu tujuan terbesarnya kita untuk menerapkan segala sesuatunya, apa itu PSBB atau penerapan sosial sebagainya. Pokoknya tujuannya kita adalah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID ini atau meniadakan atau menghilangkan sendiri yang positif pasien COVID-19 ini. Itu tujuan terbesarnya. Terima kasih banyak. Sampai ke sana pembahasannya. Kalau yang lain-lain teman-teman juga sudah paham, sudah tahu. Coba tidak
daerah-daerah gambaran lain sudah tahu. Juga berkembang lagi tadi yang berkaitan dengan masalah denda, sanksi itu kan tidak mengarah kepada sanksi yang sifatnya pidana. Karena itu kalau perwali kan terbatas sanksi yang sifatnya memberikan edukasi kepada masyarakat. Maka sering kita lihat di daerah kabupaten kota lain itu sanksinya berupa ada push up, ada membersihkan parit dan lain sebagainya. Kita tetap mengacunya arah ke sana yang bersifat edukasi. Berarti secara umum hampir sama dengan Hampir sama secara umum bersama. ini target akan diserahkan ke gubernur. Kalau Pak Wali tadi bilang sama kayak Pak Gubernur, A+2 setelah lebaran. Berarti artinya sekitar tanggal 20 atau 27 ya? Mungkin nanti ada draft lagi dari sini ke gubernur, Pak. Ke gubernur, itu namanya fasilitasi atau harmonisasi. Jadi perwali itu dikirim ke Pak Gubernur, nanti dikembalikan lagi. Setelah dikembalikan dibuat surat keputusan. Surat keputusan itu apa? Yang mulai berlakunya sampai kapan? Perwali itu untuk mempertegas aturannya, Pak. Tegas aturan sampai ke hal-hal yang paling detail. Ada kemungkinan untuk dipercepat mungkin Pak dari waktu yang ditentukan oleh gubernur? Kayak yang tadi Pak Wali sesuai dengan arahan Pak Gubernur hapus dua. Tapi kalau dari sisi kesiapan kita perwali sudah siap. Sudah siap ya. Kita biasa sudah bisa disampaikan perwalinya itu. Tinggal di Terakhir nih Pak, kita ini kan PSBB terkadang menjadi ketakutan bagi masyarakat. Yang akan Bapak sampaikan kepada masyarakat di Sumatera Selatan. Sebenarnya tidak perlu ditakutkan. Selama ini kita sudah katakanlah semacam sosialisasi lah kan selama ini yang berlaku kan. Cuman kuncinya pembatasan saja. Pembatasan, pengaturan. Nah selama ini sudah dilakukan. Jadi tidak perlu dikhawatirkan berlebihan. Termasuk teman-teman dari dunia usaha tetap jalan. Yang penting protokol kesehatan tetap dilakukan. Pakai masker, jaga jarak. Di tempat-tempat usaha ada tempat cuci tangan, tetap lakukan itu. Sebenarnya seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya ini Pak ya. Iya. Tidak Iya. Oke. Coba. Tapi membatasi kegiatan-kegiatan tertentu. Saya juga belum tahu, nanti kita tunggu terbitnya. Di dalam PSBB sudah jelas, itu menjadi acuan. Nanti dari sana baru produknya adalah peraturan wali kota yang harus bisa diindahkan oleh semua orang. Tentunya juga dengan petugas. Berapa persen? Sebenarnya di PSBB itu hanya 3 yang mengatur. Satu, hak dan kewajiban. Yang pertama hak, yang kedua kewajiban, yang ketiga pemenuhan dasar. Itu aja 3. Berapa personil yang disiapkan khusus untuk itu? Ya tentu maksimal. Disesuaikan dengan nanti seberapa banyak yang diatur, seberapa banyak yang dibatasi, seberapa banyak yang dilarang dan sebagainya. Pak, Sanksinya sendiri apa tuh? Saya belum tahu. Perwali belum didorong. Gambarannya Pak? Belum tahu. Jangan berandai-andai. Saya nggak suka. Pak, soal penetapan PSBB sekolah lebaran itu dari pribadi pihak kepolisian akan menghitung seperti apa? Apakah tepat ketika dilaksanakan? Apa yang menjadi kebijakan pemerintah, khususnya dalam ini pemerintah daerah, ya Polri, TNI bersama-sama. Pak, terakhir Pak, kan ini kasih waktu 1 minggu untuk merumuskan. Artinya dalam 1 minggu ini baru bisa diselesaikan, tidak bisa lebih cepat. Saya tidak bisa bicara kalau itu karena ini kan ini mengikat sekian juta orang, jadi harus betul-betul strike point, jadi tidak bias. Kalau pemberlakuan jam malam kewenangan dari polisi. Nanti tunggu peraturan wali kota. Saya bisa belum. Oke ya.